Halo warga sipil sekalian, selamat datang di Teman Makan. Oke, setelah sekian lama kita nggak buat teman makan, kita balik lagi buat teman makan. Seperti biasa di teman makan, gue akan menceritakan cerita-cerita baik dari dalam ataupun luar negeri, baik yang ringan maupun yang berat, yang akan gue share kepada teman-teman semua. Yang mana di konten ini, gue harapkan ini bisa jadi teman kalian waktu sarapan, makan siang, makan malam, atau bahkan tidur Anda. Oke. Kali ini gue akan menceritakan sebuah kisah yang mungkin sangat-sangat populer di dunia finansial. Orang-orang yang bekerja di bidang finansial, ekonomi, bisnis mungkin udah pernah dengar cerita ini. Awalnya gue nggak kepikiran untuk bikin konten ini karena menurut gue kayaknya semua orang udah pernah dengar cerita ini. Tapi gue sadar satu hal, penonton gue itu kan meluas ya, udah 700.000 cuy. Makin kesini makin banyak generasi muda yang nonton konten gue, makin banyak mahasiswa, bahkan anak sekolah gitu. Jadi gue pikir mending gue ceritain sekarang daripada mereka tahu cerita ini setelah menjadi korban gitu. Oke, cerita ini berjudul Monkey Business. Nah, langsung aja. Di suatu hari di sebuah pulau yang kecil, datanglah seorang pengusaha kaya raya. Nah, pulau kecil ini pulau biasa aja cuy. Nggak seindah Bali, nggak seindah Hawaii, nggak seperti Maldives. Ya kayak pulau-pulau pada umumnya lah gitu kan. Nah, satu-satunya kelebihan dari pulau ini adalah populasi monyet di situ. Jadi banyak sekali monyet di situ. Karena saking banyak yang sampai-sampai monyet di situ nggak punya nilai ekonomis apapun. Nah, si pengusaha itu datang terus ngumpulin seluruh masyarakat di sana. Dia bilang, wahai masyarakat, saya pengusaha kaya raya nih, dan saya butuh bantuan kalian. Saya minta siapapun yang bisa memberikan saya seekor monyet akan saya bayar Rp50.000. Akhirnya berbondong-bondong masyarakat mengumpulkan monyet di pulau itu. Nah, setelah monyet itu berhasil mereka tangkap, mereka kasih ke pengusaha ini. Dan memang benar mereka dibayar 50.000 per ekor monyet yang berhasil mereka kumpulkan. Nah, setelah mereka menjual monyet itu, beberapa hari kemudian pengusaha ini buat pengumuman baru. Dia bilang, saya masih butuh lebih banyak monyet lagi dan kali ini akan saya naikkan harganya. Siapapun yang bisa mengumpulkan monyet ke saya atau memberikan monyet ke saya, satu ekor monyet akan saya hargai Rp100.000. Karena memang monyet banyak sekali di situ, akhirnya masyarakat tergerak lagi. Mereka pun berbondong-bondong nyari monyet terus jual lagi ke pengusaha itu. Terus ternyata beberapa hari kemudian pengusaha itu naikkan lagi biddingnya, naikkan lagi harganya. Kali ini dia bilang per ekor monyet yang bisa dikasih ke dia, dia bakal kasih Rp300.000. Nah, masyarakat kan yang udah effort nih ngumpulin monyet, udah capek, terus mikir, ya udahlah daripada gue pusing ya kan, gue kumpulkan semangat, gue cari lagi monyet. Akhirnya masyarakat pun mulai mengumpulkan monyet lagi yang mulai langka karena semua monyet di situ udah dijual ke pengusaha itu. Ternyata nggak berhenti sampai di situ Bapak Ibu semua. Si pengusaha ini akhirnya membuat bidding lagi. Kali ini dia bilang per ekor monyet akan dia bayar Rp500.000. Wow, naik 10 kali lipat ya. Lalu pengusahanya bilang, ya udah kalian kumpulin aja monyetnya dulu, saya masih ada urusan di kota yang lain. Tapi kalau kalian berhasil mengumpulkan monyet dan ingin menjual, saya tinggalkan asisten saya di sini. Ya. Jadi pengusahanya pergi, asistennya tinggal di situ. Nah, masyarakat kan udah semangat nih ngumpulin monyet ya kan. Mana lah monyet-monyet ini ya kan. Kalau monyetnya kayak sun gitu bisa jadi banyak kan enak. Tapi kan itu monyet biasa bukan sun gitu. Karena masyarakat sangat sulit untuk menemukan monyet yang lain karena semua monyet itu udah dikasih ke pengusaha itu. Akhirnya mereka bingung. Tapi mereka pengen banget dapat 500.000 ini per ekor. Datanglah sebuah solusi Bapak Ibu semua. Nah, setelah pengusahanya pergi, si asistennya mengumpulkan masyarakat di situ, mengumpulkan warga di situ. Terus dia bilang, halo warga-warga sekalian, kata dia. Apakah tidak kalian lihat di belakang saya ini ada ribuan monyet? Kan monyet udah susah banget nih. Gimana kalau kita kerja sama? Kata. Saya memihak kalian kok. Si bos ini mari kita akalin, kata si asisten. Masyarakat, gimana caranya gitu? Gini aja. Di sini kan ada banyak monyet. Saya pegang banyak monyet. Saya bakal diam, saya bakal tidak tahu apa-apa. Saya bilang aja monyetnya lepas. Siapapun yang bisa membeli monyet ini 300.000 ke saya, akan saya lepas. Harga yang sangat mahal untuk seekor monyet di pulau itu ya kan. Akhirnya masyarakat pun karena sudah tergiur,
Oh, walaupun mahal, walaupun 300.000, tapi kalau gue jual ke pengusahanya kan gue dapat 500.000. Jadi ya nggak apa-apa deh, gue beli gitu. Akhirnya masyarakat pun membeli semua monyet ya sudah mereka tangkap dan mereka jual ke pengusaha tadi melalui si asisten ini. Nah, setiap monyet itu dihargai 300.000. Akhirnya masyarakat memegang banyak sekali monyet dan mereka sudah bersiap menjual ini ke pengusaha tersebut. Nah, setelah semua monyet ini mereka beli, si asistennya pun pergi gitu. Dan ternyata baik pengusaha ataupun asistennya tidak pernah kembali. Mungkin kalian berpikir hal kayak gini nggak mungkin terjadi di dunia nyata ya. Tapi pada faktanya, kenapa demikian? Karena hal ini terjadi berulang-ulang kali di peradaban kita. Ya, ikan lohan, gelombang cinta, batu akik, sampai yang terakhir lebih modern sedikit, NFT. Ya, begitulah. Gue percaya monkey business itu akan selalu ada selama manusia itu masih dipenuhi rasa greedy, Pak. Serakah gitu. Pengennya uang banyak, tapi cara paling cepat. Nah, watak manusia seperti inilah yang membuat monkey business itu terus berkembang, ya kan? Karena kita pengennya dapat banyak duit, tapi cepat dan mudah gitu. Nah, yang lebih buruk lagi adalah kita itu udah sampai di level kita tahu ini monkey business. Kita tahu bakal banyak orang yang rugi karena ini, tapi kita tetap ikut, kita tetap tap in, kita tetap masuk ke dalam marketnya dengan harapan bahwa yang menjadi korban bukanlah kita, tapi kita justru jadi orang yang mendulang keuntungan. Ya sama lah kayak orang main judi ya. Orang tahu kalau resikonya besar, orang tahu chance-nya untuk kalah besar, tapi selalu berpikir, oh ya, ketika gue main judi, yang kalah itu bukan gue, tapi orang lain. Dan gue akan jadi pihak pemenangnya, dan lain sebagainya. Begitu seterusnya. Dan gue percaya setelah NFT pun akan banyak lagi monkey business yang lain, yang lebih canggih lagi, yang lebih menggiurkan lagi, dan yang lebih meyakinkan lagi. Kenapa? Karena semua monkey business itu dasarnya naratif ekonomi, Pak. Nilai ekonominya dibangun dari sebuah narasi gitu. Dan terkadang kalau orang udah terlalu tamak, udah terlalu greedy, ya mereka udah nggak bisa berpikir dengan akal sehat dan percaya aja dengan narasi-narasi yang semakin kesini semakin canggih. Bagaimana cara kita mencegah agar kita tidak menjadi korban dari sebuah monkey business? Yang pertama ya, tempatkan rasionalitas dan logika serta akal sehat di atas segalanya. That's it. Kalau di kepala lu nggak masuk, ya udah jangan masuk gitu. Mau secanggih apapun penjelasan ke lu, mau sehebat apapun penjelasannya, tapi kalau akal lu nggak terima, ya jangan. Itulah kenapa dari dulu gue nggak pernah yang namanya terlarut dalam monkey business, nggak pernah yang namanya beli batu akik atau bahkan menyebut batu akik investasi. Dan gue jadi orang yang menertawakan bagaimana fenomena NFT itu terjadi. Dan kalian bisa cek ya, dan itu bisa kalian cek sendiri ketika fenomena Ghazali terjadi, siapa orang pertama yang berani bilang kalau NFT itu scam dan it just a monkey business. Kalau NFT itu punya sisi gelap yang luar biasa, itu scam dan itu monkey business. Ya, karena waktu itu orang-orang sangat-sangat terpukau dengan semua narasi NFT ya. NFT masa depan, metaverse. Nah, kedua, kalau secara logika lu masuk, bukan berarti lu bisa langsung masuk gitu. Di sini lu harus lebih memperhatikan lagi setiap barang yang dijual, setiap produk, setiap komoditi itu punya nilai ekonomi, punya underlying. Nah, kalau underlyingnya nggak ada, nilai ekonominya nggak ada, lalu apa alasan lu untuk masuk ke market tersebut, ya kan? Lu mau dibodohin pakai cerita Mona Lisa sekalipun ya, pada akhirnya itu cuma gambar gitu. Walaupun dibilang lu eksklusif punya kepemilikan atas gambar tersebut, orang tinggal screenshot selesai. Itu aja bikin gue bingung. Ya Allah, kok bisa-bisanya ya orang terbuai dengan cerita-cerita kayak utility ya, lalu dibungkus dengan cerita Mona Lisa. Wow. Nah, dari situ aja gue berpikir bahwa ini sesuatu yang gak punya nilai ekonomi apapun. Dan membandingkan antara karya seni asli dengan sesuatu yang dan membandingkannya dengan karya seni asli yang punya nilai historical aja, itu udah ya begitu juga kayak batu akik, batu bacan, gelombang cinta, ikan lohan. Semuanya ya sama, nilai ekonominya dibangun dari narasi. Nah, itu aja teman makan kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di teman makan selanjutnya. See ya.